Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum memulai presentasi kami pada hari ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Salina sebagai moderator, Desi Sulastri sebagai pemateri pertama, Noli Hadisa sebagai pemateri kedua, Devi sebagai pemateri ketiga, dan terakhir Koai sebagai pemateri keempat. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang flowchart sistem pemrosesan pesanan penjualan manual. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan flowchart sistem pemrosesan pesanan penjualan manual. Flowchart ini merupakan bagian dari sistem pemrosesan pesanan penjualan manual yang menggambarkan alur proses mulai dari pengiriman, pengendalian persediaan, pencatatan piutang dagang, hingga pembaruan buku besar. Kepada pemateri pertama, Desi Sulastri, saya persilahkan. Oke, baiklah. Proses dimulai dari penjualan yang akan menghasilkan dokumen seperti salinan file. Slip pengepakan ini disisipkan untuk pengemasan barang sesuai dengan pesanan. Dokumen ini disisipkan untuk pencatatan pengiriman yang akan dilakukan. Pengeluaran barang. Dokumen barang dikeluarkan dari gudang untuk diproses lebih lanjut. Semua dokumen dikumpulkan dan diverifikasi untuk memastikan barang siap dikirim. Rekonsiliasi dilakukan untuk pencocokkan slip pengepakan, bill of loading, dan dokumen pengiriman. Pengeluaran barang dan dokumen pengiriman ini, barang dan dokumen dikirimkan ke bagian pengirim. Di bagian pengirim, setelah itu dilakukan penagihan. Setelah barang dikirim, proses dan penagihan dimulai untuk pembayaran barang. Salinan file. Semua dokumen disalin dan diarsipkan sebagai referensi di masa depan. Untuk pemateri kedua, kepada Noli Hadisa, saya persilakan. Dimulai dengan penagihan yang menerima informasi dari pengeluaran barang. Pengeluaran barang memperbaharui rekod persediaan. Kemudian, log persediaan dibuat dan diteruskan ke buku pembantu persediaan. Setelah itu menghasilkan jurnal dan file persediaan. Melakukan penagihan, setelah itu disalin ke buku besar, diperbaharui record akun receivable. Untuk mencatat transaksi penjualan yang belum dibayar, kita salin ke buku besar. Setelah itu disimpan dan diarsip. Jika sudah dibayar, kita sesuaikan dengan buku besar pembantu dan ikhtisar piutang dagang. Dari data piutang dagang disampaikan ke buku besar untuk memastikan semua transaksi catatan. Jadi ikhtisar piutang dagang, voucher jurnal, dokumen voucher jurnal, pengendalian persediaan akan kita masukkan ke buku besar. Di dokumen voucher jurnal didapat dari dokumen pengendalian persediaan. Mulai dari penagihan, lanjut ke voucher jurnal. Setelah penagihan, transaksi juga dicatat di voucher jurnal yang digunakan untuk memperbarui catatan keuangan perusahaan. Lanjut, perbarui buku besar umum dan voucher jurnal dan rekonsiliasikan. Buku besar diperbarui dengan informasi ikhtiar piutang dagang AR, dokumen pertama, dokumen kedua, voucher jurnal, dokumen ketiga, voucher jurnal. Untuk merekonsiliasi setiap transaksi penjualan. Semua voucher jurnal disimpan dan diarsipkan untuk referensi dan pembukuan di masa mendatang. Perbarui buku besar umum dan voucher jurnal dan
rekonsilisasikan juga menghasilkan output buku besar. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.